menceritakan tentang seorang pria berusia 26 tahun bernama Hinagi Takemichi yang merupakan seorang pecundang semasa hidupnya. Suatu hari dia melihat berita bahwa pacar satu-satunya sewaktu SMA yang bernama Tachiba Hinata tewas. Dia pun syok mendengar kabar itu. Keesokan harinya, ia hendak naik kereta, tetapi tiba-tiba didorong oleh orang. Saat hendak mati, dia kembali ke 10 tahun lalu. Kali ini, ia bermaksud supaya mengubah hidupnya yang pecundang dan tidak membiarkan pacarnya terbunuh. Mampukah dia? Tokyo Revengers. Film diawali dengan seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh mobil, dan ia pun diterlindas oleh mobil tersebut. Lalu seseorang dari mobil itu turun, menghampiri pria yang dikejar-kejar mobil itu. Lalu pria yang diterlindas itu pun berbicara, "Jangan kira kalian bisa lolos begitu saja setelah melawan Yakuza." Lalu seorang menginjak kepala dari pria itu dan berbicara, "Mulai hari ini geng Tokyo Manji yang akan menguasai daerah sini." Tiba-tiba mobil itu mundur sangat kencang, yang hampir melindas pria Yakuza itu. Kita beralih ke pria yang bernama Takemichi yang baru saja bangun dari tidurnya, dan ia memulai harinya dengan memakan roti yang sudah basi. Seketika ia melihat berita bahwa pacarnya sewaktu SMA sudah meninggal, dan ia pun merasa sangat syok dengan berita tersebut. Dan saat di tempat kerja, ia masih saja melihat berita yang menjelaskan terjadi informasi antara organisasi kejahatan Tokyo Manji dan Yakuza. Lalu tiba-tiba datang bosnya. Datang dan menegur dia karena bermain ponsel di saat jam kerja. Lalu saat ia sedang menunggu kereta, tiba-tiba ada yang mendorong dia sampai ia terjatuh ke rel kereta. Tiba-tiba ia kembali ke 10 tahun yang lalu, dan ia bertemu dengan teman-temannya, dia saat masih SMA. Yang mana mereka akan segera gelut dengan anak kelas 2 dari SMA Shibuya. Lalu Takemichi diperintahkan oleh temannya yang bernama Takuya untuk menghubungi Masaru, yang mana Masaru adalah sepupu dari Takemichi. Dan Masaru juga sering dipanggil si anjing gila pemimpin SMA Shibuya. Dan kalau kakak kelas 3-nya muncul, dia bisa menghentikannya. Dan mereka pun menuju ke SMA Shibuya. Lalu saat dia sudah sampai di tempat pertemuan, datanglah beberapa siswa dari SMA Shibuya. Dan yang datang adalah anggota dari geng Tokyo Manji yang bernama Kiyomasa, anak kelas 3 dari SMA Shibuya. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mana dia adalah Masaru, yang mana Masaru adalah bansur dari Kiyomasa. Lalu teman-teman dari Takemichi dibuat babak belur oleh Kiyomasa dan teman-temannya. Lalu saat mereka sudah tidak berdaya, Kiyomasa memberitahu kalau mulai hari ini mereka adalah budak dari geng Tokyo Manji. Lalu saat Takemichi sedang berjalan sendirian, dia mengingat Hinata, dan ia langsung pergi ke kediaman dari Hinata. Saat ia sudah berada di depan pintu tempat Hinata tinggal, ia ragu-ragu dan memutuskan untuk pergi. Saat dia melihat ke belakang, ternyata ada perempuan, yang mana perempuan itu adalah Hinata, dan ia berbicara, "Kamu selalu muncul tiba-tiba ya." Ia langsung diobati oleh Hinata, dan saat Takemichi bertanya, "Kenapa kamu mau pacaran sama orang sepertiku?" Lalu Hinata hanya menjawab, "Aku pulang, sampai jumpa besok." Lalu saat Takemichi sedang berada di taman, ia melihat seorang anak SMP yang sedang dipalak oleh orang yang tidak dikenal, yang mana anak itu adalah adik dari Hinata yang bernama Naoto. Dan Takemichi mengusir pemalak itu dengan caranya sendiri. Dan saat ia sedang berdua bersama Naoto, Takemichi mengingat kejadian meninggalnya Hinata dan Naoto. Takemichi pun menitip pesan ke Naoto untuk melindungi Hinata dan memberitahu kalau 10 tahun lagi Hinata dan Naoto akan mati karena terlibat dari organisasi kejahatan geng Tokyo Manji. Lalu ia bersalaman. Tiba-tiba Takemichi kembali ke masa yang sekarang. Dan ia pikir kalau ia sudah mati. Dan yang menyelamatkan dia adalah detektif, yang mana detektif itu adalah Naoto. Saat mereka sedang ingin pulang, Takemichi bertanya kepada Naoto, "Kenapa kamu masih hidup?" Lalu Naoto menjawab, di hari itu pada tanggal 2 Juli 2010, Takemichi muncul di hadapan Naoto dan meramal masa depan. Lalu Takemichi bilang kalau
Naoto dan Hinata akan meninggal 10 tahun ke depan. Dan Naoto memberitahu kalau Takemichi telah melintasi waktu, lalu Naoto seharusnya mati, sekarang tetap hidup, dan berhasil menyelamatkan Takemichi yang membuat takdirnya berubah. Lalu Naoto memberitahu kalau Hinata telah meninggal dan hanya itu yang tidak bisa diubah. Lalu kita diperlihatkan oleh seorang yang sedang melempar seseorang dan orang itu berkata kalau tak ada perkembangan semenjak 10 tahun yang lalu. Dan esok pun tiba, Takemichi sedang berada di kediaman dari Naoto dan ia melihat ikan mas yang dipelihara oleh Hinata 10 tahun lalu yang ia dapatkan saat festival bersama Takemichi. Lalu Naoto memberitahu tentang geng Tokyo Manji yang dulunya adalah geng motor dan sekarang berkembang menjadi geng yang tak bisa diusik oleh Yakuza. Dan Naoto memberitahu ketua dari geng Tokyo Manji yang bernama Sono Manjiro dan ia juga memberitahu orang yang paling penting di Toman yang bernama Kisaki Teta. Dan kalau mereka berdua tidak bertemu, maka geng Tokyo Manji yang sekarang takkan ada. Dan alasan Naoto mengundang Takemichi adalah untuk melintasi waktu lagi dan cara melintasi waktu itu dengan cara berjabat tangan dengan Naoto. Dan misi dari Takemichi adalah kembali ke masa SMA dan mencegah Sono Manjiro agar tidak bertemu dengan Kisaki Teta. Dan mereka bertemu pada bulan 10 Juli 2010. Lalu tiba-tiba Takemichi ingin kabur tetapi dicegah oleh Naoto karena menurut ia itu takkan berhasil. Tetapi Naoto membujuk Takemichi dan Naoto percaya. Pada saat ia kembali kemari, kakaknya masih hidup di dunia ini. Dan Naoto memohon ke Takemichi untuk mengubah takdir semua orang, dan ia pun berjabat tangan. Dan kita beralih ke 10 tahun yang lalu, yang mana ia sedang gelut dengan murid dari SMA Shibuya, dan ia langsung tepar dengan satu pukulan. Yang mana mereka sedang melakukan sabung orang. Lalu Kiyomasa memberitahu kalau orang selanjutnya yang gelut adalah Takuya melawan Kishino. Lalu tiba-tiba Akun ingin menusuk Kiyomasa, namun ditahan oleh Takemichi karena Takemichi mengingat kalau tanggal 7 Juli Akun menusuk Kiyomasa. Lalu Takemichi menantang Kiyomasa untuk mengajak duel 1 lawan 1. Dan ia membuat perjanjian kalau Takemichi menang, ia ingin bertemu dengan Sono Manjiro. Lalu Kiyomasa memukul Takemichi. Dan Kiyomasa berbisik, jangan seenaknya memanggil nama Mikkei. Lalu Takemichi langsung diajar bertubi-tubi. Tapi Takemichi tidak mau menyerah dan sambil berbicara kalau aku menang pertemukan aku dengan Sono Manjiro. Lalu Kiyomasa kesal dan ingin meminta sebuah pemukul. Dan saat mereka ingin melanjutkan pertarungan, datanglah Draken dan Mikkei, yang mana Draken adalah wakil ketua dari geng Toman, dan Mikkei adalah ketua dari geng Toman. Lalu Draken menghampiri Takemichi dan Kiyomasa, dan Draken langsung menendang Kiyomasa. Lalu Mikkei menghampiri Takemichi dan ia memberitahu kalau sekarang adalah temannya. Dan Draken pun bertanya, siapa yang bertanggung jawab sama sabung ini? Dan semua orang di sana menunjuk ke arah Kiyomasa, dan ia langsung dihajar oleh Mikkei. Lalu Takemichi dan temannya senang karena hidupnya sekarang sudah tenang, dan ia langsung menuju ke kediaman dari Hinata untuk melihat festival kembang api. Dan ia pun berpegangan tangan, yang mana tangan itu adalah tangan dari Naoto, dan ia pun langsung kembali ke masa sekarang. Di saat ia sudah sadar, ia memberitahu kalau ia bertemu dengan Mikkei, lalu Naoto meminta tolong untuk membunuh Mikkei. Kalau Mikkei mati, berarti mereka berdua tidak akan bertemu dan dengan begitu, Hinata tidak akan mati. Pada saat di sekolah Takemichi, tiba-tiba datang Mikkei dan juga Draken. Yang membuat siswa di sana tak suka dengan kedatangan dari Mikkei. Lalu Mikkei menyapa Takemichi dan Draken memberitahu kalau bahaya kalau tidak menghadap ke sini. Lalu Mikkei dan Draken langsung menghabisi siswa-siswa dari SMA tersebut.
Dan kedatangan Mike dan Draken adalah untuk mengajak Takemichi bermain. Dan saat Takemichi ingin ganti sepatu, datanglah Hinata. Lalu Hinata datang menghampiri Mike dan langsung menampar Mike. Dan Hinata bertanya, apa tujuanmu mengajak Takemichi keluar? Dan Hinata mengajak Takemichi untuk pergi ke kelasnya. Tiba-tiba, dia ditarik oleh Draken. Lalu Takemichi memberitahu Draken untuk melepaskan tangannya. Lalu Mike menghampiri Takemichi dan bertanya, kamu mau mati dengan cara apa? Lalu Takemichi memberitahu kalau jangan macam-macam dengan Hina. Lalu Mike ingin memukul Takemichi dan itu hanya sebuah candaan. Dan itu membuat Draken terkesan. Mike pun meminta izin untuk meminjam Takemichi. Lalu Hinata pun pergi ke kelasnya. Dan ketika mereka sedang jalan-jalan, Takemichi bertanya kepada Mike, kenapa kamu mau berteman denganku? Dan Mike menjawab, kalau ia punya abang yang 10 tahun lebih tua tetapi sudah mati. Dan ia banyak tingkah padahal lemah, tetapi dia nggak takut dengan orang yang lebih kuat darinya. Dan itu mirip sekali dengan Takemichi. Dan Mike mengajak Takemichi untuk ikut rapat. Malam pun tiba, di mana geng dari Tokyo Manji sedang berkumpul untuk rapat. Takemichi pun bertemu dengan Kiyomasa, lalu Kiyomasa mengajak salaman, yang mana malah tangan dari Takemichi diremas-remas, dan akhirnya Draken dan Mike pun datang ke tempat itu. Dan Draken menyuruh Kiyomasa untuk melepas seragamnya, dan disuruh pergi dari sini. Dan rapat itu pun dimulai. Dan rapat itu membahas Moebius. Dan mereka akan melawan Moebius. Dan kalau melawan Moebius, akan menjadi pertarungan hebat. Dan masalah ini diawali oleh sahabatnya Pa. Ada masalah dengan Osanai dari Moebius. Dan mau cewek ataupun orang biasa, mereka mengajarnya dengan santai. Lalu Mike bertanya kepada Pa, mau disikat apa enggak? Dan Pa berteriak kalau ia mau membunuh mereka. Dan pertarungan itu pada tanggal 13 Juli. Dan kita beralih ke Kiyomasa yang mendatangi sebuah tempat dan dia dihampiri oleh anggota dari Moebius. Dan kita kembali ke masa sekarang. Dan Takemichi menjelaskan bahwa Mike adalah orang baik. Karena saat Hinata menampar Mike, karena kesalahpahaman dia juga memaafkan sambil tertawa. Namun menurut Naoto, memusnahkan geng Tokyo Manji adalah jalan satu-satunya. Dan saat Takemichi sedang melihat foto-foto, dia menemukan foto dari akun. Dan Naoto menjelaskan seharusnya dia tidak bergabung dengan Toman. Dan seingat dia pernah menusuk Kiyomizu atau Kiyomasa. Dan dia ditangkap. Dan pada saat itu dicegah oleh Takemichi. Dan benar saja, saat Naoto mengecek kasus yang dia selidiki berubah perlahan. Lalu Takemichi pun ke tempat usaha dari akun dan dia disambut baik oleh wanita-wanita di sana. Dan kedatangan dari Takemichi sudah ditunggu oleh akun di ruangan VIP. Dan akhirnya dia pun bertemu dengan akun dan akun bertanya, orang yang menemanimu sampai sini adalah polisi kan? Dan ia tahu kalau Naoto yang telah menyelamatkan dia yang jatuh ke rel. Dan di sini kita tahu siapa yang mendorong Takemichi hingga jatuh ke rel kereta, yang mana yang mendorong Takemichi adalah akun. Dan kita juga menemukan fakta bahwa akun adalah budaknya Kisaki. Dan kita tahu orang yang dilempar pada saat itu adalah akun. Dan kita menemukan fakta lagi, kalau si Draken sudah mati dan Mike menjadi berubah. Akun sudah tahu kalau Takemichi bisa pergi ke masa lalu. Dan akun memberi pesan, kalau Takemichi pergi ke masa lalu tolong selamatkan mereka. Dan akun pun bunuh diri dengan terjun dari gedung itu. Esok pun tiba, Takemichi memerintahkan Naoto untuk menyelidiki kasus kematian dari Draken. Dan Naoto mengiyakan perintah dari Takemichi. Tiba-tiba Naoto bersalaman dengan Takemichi dan Takemichi kembali ke masa lalunya.
ketika ia sedang mencari Naoto, tetapi Naoto sedang berada di Hawaii, dan Hinata mengingatkan kalau dia akan pergi ke festival bersama Takemichi. Di sisi lain, Takemichi mengingat kalau ia akan tawuran pada malam festival tersebut. Dan ia langsung pergi meninggalkan Hinata. Dan kita beralih ke Mike dan Draken yang sedang menjenguk teman dari Pa di rumah sakit. Tiba-tiba keluar seorang bapak-bapak, yang mana bapak-bapak itu adalah ayah dari temannya Pa. Dan bapak-bapak itu memaki Draken dan juga Mike, tetapi Draken malah meminta maaf. Dan Draken juga berkata bahwa ini adalah tanggung jawab kami. Lalu bapak-bapak itu memohon untuk mengembalikan putrinya seperti sedia kala. Kita beralih ke Takemichi yang datang ke markas Mike dan ia memohon untuk mengurungkan pertarungan dengan Moebius. Lalu Draken bertanya apa alasannya. Takemichi menjawab kalau melakukannya mungkin ada salah satu orang yang akan mati. Lalu tiba-tiba Pa menendang Takemichi hingga tersungkur. Tiba-tiba Moebius datang. Dan saat Mike ingin mengajar mereka, tiba-tiba Pa menahan Mike dan Pa berkata kalau ialah yang akan menghadapinya. Tetapi Pa malah dibuat babak belur oleh pria itu. Pa pun menyerah. Lalu Mike menghampiri pria itu. Dengan sombongnya pria itu berkata kalau ia akan mengalahkan Mike dalam waktu hanya 10 detik. Tapi malah dia yang dihajar oleh Mike dengan cepat dan tidak sampai 10 detik. Dan Mike berkata, siapapun yang mengira Pa sudah kalah maju sini. Dan orang-orang di sana hanya bisa terdiam. Lalu pria itu tidak menyerah. Dia mengambil sebuah botol yang mana akan menusuk Mike, tetapi dihalangi oleh Draken dengan menggunakan tangan kosong. Lalu pria itu dihajar oleh Draken sampai tidak berdaya. Dan ia berterima kasih kepada Takemichi karena dia merasa tertolong. Dan kita beralih ke Mike yang sekarang, yang sedang berada di tempat biasanya ia berkumpul. Dan Naoto sedang melihat kasus kejadian yang mana Takemichi berada pada hari ini. Dan kita beralih lagi ke masa lalu, di mana Takemichi dan Hinata sedang berada di sebuah festival. Dan pada saat mereka berdua ingin pulang, tiba-tiba Takemichi melihat beberapa anak dari geng Moebius. Dan ia langsung mengikutinya. Di sisi lain, Draken sedang menunggu sendirian di pinggir kali, yang mana Draken sedang menunggu Mike. Dan di sisi lain, Mike sedang menunggu kedatangan dari Draken. Dan kita kembali lagi ke Takemichi yang sedang mengikuti anak-anak dari Moebius, yang mana di sana ada Kiyomasa. Dan di sini Kiyomasa ingin menusuk Draken karena ia diusir dari Toman. Tiba-tiba Takemichi ketahuan oleh anak-anak dari Moebius. Dan Takemichi langsung diajar. Di sisi lain, Draken dihampiri oleh segerombolan anak-anak dari Moebius. Dan Draken langsung dikeroyok. Dan kita kembali lagi ke Mike yang sedang menunggu Draken dan Moebius. Lalu Mike bertanya, siapa yang menyuruh kita kemari? Tetapi mereka saling menyalahkan. Tetapi Mike sudah tahu kalau Draken sedang dalam bahaya. Mike pun bergegas mencari Draken. Dan di sini kita melihat kalau Draken sedang dikeroyok oleh anak-anak dari Moebius. Tapi layaknya monster, dia berhasil mengimbangi semua anak-anak dari Moebius. Di sisi lain, Takemichi sedang dipukuli oleh anak-anak dari Moebius. Dan dia diikat menggunakan lakban. Dan saat Hinata ingin pulang, dia melihat Takemichi sudah berbaring di tanah. Dan Hinata pun langsung menghampiri. Dan Hinata meyakini kalau Takemichi kuat. Dan kita flashback saat Hinata dan Takemichi bertemu. Saat itu Hinata sedang bekerja di toko dan ia digoda oleh orang
Tiba-tiba Takemichi muncul dan berpura-pura menjadi orang gila. Pria yang menggoda Hinata ketakutan dan meninggalkan toko itu. Dan itu adalah cara yang terlintas dalam benaknya. Dan Hinata pun melepas lakban itu. Lalu Takemichi berjanji untuk melindungi Hinata. Dan ia akan memperbaikinya dalam waktu 10 tahun ini. Dan kita kembali lagi ke Draken yang sedang bertarung. Tiba-tiba Mike dan teman-temannya datang. Dan akhirnya mereka pun bertarung. Dan pada saat mereka sedang bertarung, datanglah Takemichi. Dan ia melihat Draken yang sedang sendirian. Dan Draken ditusuk oleh Kiyomasa. Lalu Takemichi langsung menghampiri Draken dan memberitahu semua orang kalau Draken sudah tertusuk. Dan Mike merasa sangat syok mendengarnya. Saat Mike sedang ingin menolong Draken, dia dihalangi oleh pria itu. Dan di sini kita tahu kalau Draken belum mati. Lalu Takemichi memberitahu semuanya kalau Draken belum mati. Lalu Takemichi juga diperintahkan oleh Mike untuk mengurus Draken. Saat Takemichi ingin membawa Draken keluar, tiba-tiba dia dihalangi oleh anak-anak dari Moebius. Tetapi teman-teman dari Takemichi datang yang membantu geng dari Tokyo Manji. Saat Takemichi sedang membawa Draken, datanglah Kiyomasa. Lalu Draken meminta untuk menurunkannya. Dan yang melawan Kiyomasa adalah Takemichi, karena ia tak ingin Draken mati dan semuanya menjadi sia-sia. Dan Takemichi memberitahu kalau ini adalah balas dendamnya atas hidupnya. Dan ia ingin menuntaskan perihal sabung orang itu. Lalu Draken bertaruh 100 juta yen untuk Takemichi. Dan mereka pun bertarung. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Takemichi. Di sisi lain, Mike berhasil memenangkan pertarungan itu. Singkat waktu, mereka pun sedang berada di rumah sakit yang sedang menunggu kabar dari Draken. Tiba-tiba Mike datang membawa makanan. Lalu Mike memberitahu semuanya kalau Draken dari dulu selalu menepati perkataannya kalau dia tak akan mati di sini. Lalu sang dokter pun keluar dari ruang operasi dan memberitahu kalau Draken lolos dari kematiannya dan operasinya pun berhasil. Di sisi lain, Mike pergi meninggalkan teman-temannya yang mana ia memutuskan untuk menyendiri. Dan Mike sangat takut sekali jika Draken harus mati. Dan kita beralih ke Takemichi yang sekarang, yang mana ia sedang berlari menuju kediaman dari Hinata. Dan saat di jalan, ia tak sengaja melintasi akun yang mana akun sudah menjadi ahli kecantikan. Dan tato di leher dari Mike yang sekarang sudah tidak ada. Takemichi akhirnya sampai di kediaman dari Hinata. Dan saat ia membuka pintu, tiba-tiba ia bertemu dengan Hinata yang sekarang. Dan Hinata berkata, "Kamu selalu muncul tiba-tiba ya." Dan film pun selesai.